Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sastre ingin menampilkan sosiodrama yang berjudul Lokasi. Selamat menyenangkan. Di dalam siapa? Ada di pagi. Dua aja. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju kemerdekaan Indonesia. Jepang masih menguasai Indonesia. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk semua saudara-saudaraku. Untuk Indonesia, Jepang telah menyerah terhadap Sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi tadi di radio. Oleh karena itu, kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan tadi Anda membicarakan tentang kekosongan kekuasaan, itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah Sekutu, sedangkan belum menguasai Indonesia. Oh iya, saya paham atas penjelasan Anda. Terima kasih. Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta atau mengajukan Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usul Tuan kami yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang mencari kemenangan mereka adalah hal yang perlu diproklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua datangi rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan dialog hubungan dengan Jepang. Bagaimana, saudara, setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Bung? Karena PPKI adalah bentuk kedudukan dari Jepang, kita tidak boleh menggunakan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat menolak berbagai hadiah dari Jepang. Tepat sekali kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan pemuda datang ke kediaman Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bu. Ada perubahan apa? Maaf, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Bapak ada? Sebentar saya panggil dulu ya. Pak, ada yang datang mencari? Para pemuda datang mencari, mereka bilang itu bicara penting. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar kabar Jepang telah menyerah terhadap Sekutu pagi tadi di radio. Oleh karena itu, kami golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya adalah semua setuju. Oleh karena itu, Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan.
membicarakan hal seperti itu dalam rapat PPKI, karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kalau kita suruh di Jepang untuk kemerdekaan masih ini, kita bisa bungkus, kita harus bangkit dan memperlakukan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu di Jepang? Kekuatan sendiri ini akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perhatikan padaku, mana kekuatan yang kalian miliki? Apakah tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak? Bagaimana jika terjadi pertumpahan darah? Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan itu, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Inilah sudah yang ditunggu oleh bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para orang tua. Karena Kalau begitu kami undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, ketiga orang golongan pemuda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para golongan Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana nih Bu? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus memikirkan secara matang dulu. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah kita menghadapi sebetulnya kembali ini. Pada masalah sidang PPKI, kita bahas di sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus mendatang. Ya, lagi pula mereka masih muda, berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang. Kami tidak bagaimana jika semua hampir berantakan. Kami sepakat Bu. Baiklah, kita semua semangat. Meski berat hati dengan kebutuhan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tak akan setuju kita. Kita harus mencari jalan keluar semua ini. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Soekarno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar terjauh dari Jepang? Bagaimana jika di Rengas Dengklok sebuah kota pawedanan di Karawang? Bagaimana saudara-saudara? Kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu harus kita melakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide darurat tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darus. Pagi hari, rumah Soekarno dipegang Saan Timur. Soekarno baru saja bangun dan sedang berbicara dengan Muhammad Hatta. Gimana? Ada apa nih? Kenapa kalian datang pagi-pagi dengan jaga? Kami tidak bisa menunggu lebih lama. Jepang sudah kalah, raka menuntut proklamasi kemerdekaan segera. Dan kalian kira dengan membawa kami paksa semuanya akan beres? Ini demi keselamatan bangsa, Bung. Kami takut Jepang akan menghalangi kita jika proklamasi dilakukan di Jakarta. Kalian tahu saya juga ingin merdeka, tetapi saya juga harus memikirkan nyawa rakyat. Jangan terburu-buru. Justru karena itulah, jika kita terus menunda-nunda, kita akan kehilangan momentum. Gue harus memproklamasikan sekarang tanpa ada pertahanan Jepang. Dan kalian hendak membawa kami kemana? Ke Rengas Dengklok, Bung. Di sana tempat aman. Bung bisa berpikir dengan ini tanpa ada tekanan dari Jepang atau kita. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berada sehari penuh di sana. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukanlah Soekarno sudah katakan, masalah ini akan dibahas di sidang PPKI. Kenapa harus menggunakan PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Jika kita melakukan itu, kami juga kita mungkin tidak. Tapi apakah tidak bisa?
Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin Bu, asal kita berusaha kita pasti bisa. Bagaimana Bu? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Baik, Pagi itu, suasana di Rengas Dengklok terasa tegang. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta. Wajah Soekarno tampak tenang namun penuh tekad. Setibanya di Jakarta, langkahnya mantap. Ia tahu detik-detik kemerdekaan telah menunggu di depan mata. Tenang saudara saya, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Sudarto, tolong berkaitkan tali Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mari ikut saya. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat mengerti dalam memanfaatkan situasi ini. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan Jakarta sudah siap? Ya, kita mungkin melaksanakannya esok pagi. Baiklah, bagaimana kalau kita membicarakan naskah proklamasi? Jepang tidak akan mengizinkan kita, apalagi dia tahu bahwa kita akan memutuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita panggil meja rumah perwira kata Jepang. Laksanaan mereka. Setelah saya perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada malam yang penuh ketegangan, tanggal 16 Agustus 1945, tiga tokoh penting bangsa Indonesia, Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno melangkah menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Dalam suasana yang masih diliputi bayang-bayang kekuasaan militer Jepang, mereka datang bukan untuk menyusun strategi perang, melainkan untuk menuliskan sebuah naskah yang akan mengubah sejarah bangsa. Dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat, Ahmad Subarjo menyampaikan maksud mereka. Ia memohon izin kepada Maeda agar rumah tersebut dapat digunakan sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Maeda yang memahami pentingnya momen itu dan bersimpati pada perjuangan rakyat Indonesia memberikan persetujuannya. Ia menjamin keamanan tempat itu dari intervensi militer Jepang selama kegiatan yang dilakukan tidak bersifat politis terbuka. Malam, ada apa, Bu? Maaf, kami mengganggu ada Pak. Kita perlu untuk membicarakan rencana proklamasi yang diadakan pada esok hari. Oh, kalau gitu silahkan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Saya senang mendengar berita tersebut. Kalau gitu, silahkan kalian menggunakan ruangan yang kalian butuhkan. Terima kasih. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Ada. Di sebuah ruangan sederhana, malam 16 Agustus 1945, tiga tokoh bangsa Soekarno, Hatta, dan Subarjo duduk bersama. Dengan penuh kesungguhan, mereka menyusun naskah proklamasi kemerdekaan. Soekarno menuliskan kalimat pertama, Hatta mengoreksi dengan cermat, dan Subarjo menambahkan bagian penting soal pemindahan kekuasaan. Dalam keheningan malam itu, lahirlah teks yang akan
mengubah sejarah Indonesia selamanya. Setelah selesai menyusun naskah, Soekarno pun mengadakan rapat dengan para golongan pemuda untuk membicarakan lebih lanjut naskah proklamasi. Bagaimana dengan penandatanganan ini? Baik, menurut saya naskah proklamasi sebaiknya jadi ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI pernah Jepang. Apakah dari kalian punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Berarti ini atas jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan saya mengusul jika yang akan bertangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta menjadi wakil dari bangsa Indonesia. Sudah bagus, bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong mantap naskah proklamasi ini. Baik, apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istrinya. Alhamdulillah, mau berjalan jalannya. Terima kasih telah menemani saya atas masa sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan membendera bendera esok pagi dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Surahman. Oh iya, bukannya kita belum punya bendera. Oh, ya ampun lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitnya? Tapi ibu cuma punya kain merah dan putih saja, Pak. Tentu saja, kalau begitu buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, kalau begitu apa istirahat dulu. Baiklah, kalau begitu kita namakan saja bendera kita sama-sama merah putih. Baiklah, kita namakan bendera sama merah putih. Kalau begitu apa istirahat dulu. Di sudut sebuah kamar sederhana, Fatmawati duduk tenang di depan mesin. Di sudut sebuah kamar sederhana, Fatmawati duduk tenang di depan mesin jahit. Jemarinya cekatan menyatukan dua kain merah dan putih dengan penuh cinta dan harapan. Di tengah hiruk pikuk perjuangan kemerdekaan, ia menjahit bukan sekedar bendera, tapi lambang harga diri sebuah bangsa yang akan segera merdeka. Pagi itu, 17 Agustus 1945, mentari belum tinggi, namun halaman rumah di Pegangsaan Timur nomor 56 mulai dipenuhi rakyat. Mereka datang dengan harap, dengan diam-diam membawa semangat yang tak lagi bisa dibendung. Di dalam rumah, Soekarno terbaring, tubuhnya lemah, digerogoti demam malaria, tapi tekadnya teguh. Sejarah sedang menunggunya, dan ia tahu ia harus bangkit. Pak, bagaimana semua orang sudah berkumpul di luar? Badanku mengilu, tapi ini hari adalah hari di mana kita menunggu selama puluhan tahun. Aku harus berdiri. Bung Karno, semua sudah siap. Naskah sudah diketik. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini juga. Bung Karno, rakyat sudah bersabarnya di waktunya. Kalau untuk kita teruskan Muhammad, Tidak akan jatuh hari ini. Hari ini kita berdiri.
ini untuk selamanya. Tolong kau kibarkan bendera ini. Baiklah, saya akan menyuruh diri saya untuk mengibarkan bendera ini. Langkah itu pelan namun pasti. Dengan tubuh digerogoti demam, Soekarno melangkah keluar dari ruang tamunya menuju teras rumah yang sederhana. Namun akan menjadi saksi peristiwa besar bagi bangsa ini. Di hadapannya bukan sekedar alat bicara, tapi suara bersejarah. Rakyat menanti dalam diam, mata mereka tertuju pada satu sosok sang proklamator. Jas hitamnya tampak basah oleh keringat, tapi sorot matanya tak gentar. Tak ada pidato panjang, tak ada upacara mewah, hanya satu naskah, satu suara, dan satu tekad, atau tidak sama sekali. Dan saat itulah Soekarno berdiri di hadapan banyak orang dan membuka lembar baru bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada yang bersifat diplomasi dan ada yang bersifat aksi. Tetapi semua menuju ke satu tujuan, Indonesia merdeka. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Hasilnya ialah keputusan bersama bahwa sekaranglah saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Selamat